Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ke-6 berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Sekali lagi tentang cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hampir semua orang mengenal Santo Fransiskus dari Assisi. Dia memiliki cinta yang mendalam terhadap Tuhan dan sesama. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang mengaku tidak percaya akan Allah. Ketika berjalan-jalan, keduanya bertemu dengan seorang pengemis yang buta dan lumpuh. Santo Fransiskus berkata kepada orang itu, "Katakanlah, seandainya aku bisa menyembuhkan engkau dari buta dan lumpuh, apakah engkau akan mencintai aku?" Pengemis itu menjawab, "Seandainya engkau menyembuhkan aku tidak saja mencintai engkau, melainkan juga akan menjadi hambamu seumur hidupku." Lalu Fransiskus menoleh kepada teman seperjalannya yang tidak percaya akan Allah itu dan berkata, "Lihat, orang ini akan mencintaiku dan bahkan akan menjadi hambaku seumur hidup kalau aku memulihkan penglihatannya dan menyembuhkannya dari kelumpuhan. Mengapa engkau tidak mencintai Allah yang menciptakan engkau dengan mata yang bisa melihat dan kaki yang bisa berjalan?" Saudara-saudari terkasih, beberapa minggu terakhir ini, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Tidak ada Injil yang merefleksikan tentang cinta atau agape secara mendalam selain Injil Yohanes. Bahkan seturut sebuah legenda, ketika Yohanes tidak lagi mampu memberikan khotbah yang panjang-panjang, ia cuma berkhotbah, "Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi." Dan khotbah itu diulang secara terus-menerus. Karena diulang secara terus-menerus, maka orang pun mulai bosan. Kemudian orang bertanya dia, mengapa dia menyampaikan hal yang sama terus-menerus? Yohanes pun menjawab, "Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Lakukanlah itu dan itu sudah cukup." Lakukanlah itu dan itu sudah cukup. Bagi Yohanes, ajaran Yesus yang paling penting adalah kasih. Lakukanlah itu dan itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih hebat daripada hukum kasih itu. Saudara-saudari terkasih, ajaran tentang cinta kasih itu disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. "Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan bersama-sama dengan dia." Yohanes bab 14 ayat 23. Mencintai Kristus berarti mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Nah, apakah yang diinginkan oleh Yesus Kristus itu? Injil telah mencatat banyak hal yang diinginkan oleh Yesus yang kelihatannya tidak terlalu muluk-muluk. Beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain perbuat terhadap kamu. Janganlah menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi. Ampunilah agar kamu pun diampuni. Siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Layanilah satu sama lain dalam semangat kerendahan hati.
Bantulah orang-orang yang susah hidupnya, dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita temukan di dalam Injil. Saudara-saudari terkasih, cinta kepada Yesus mesti diwujudkan dalam kasih terhadap sesama melalui perwujudan perintah-perintahnya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mencintai Tuhan kalau kita tidak mengikuti perintah-perintahnya sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Seorang anak tidak bisa mengklaim bahwa dia mencintai orang tuanya kalau dia tidak pernah mengikuti perintah orang tuanya. Demikian, suami dan istri tidak bisa mengklaim bahwa mereka yang mencintai satu sama lain kalau mereka tidak pernah mendengarkan satu sama lain dan selalu mau menang sendiri. Cinta tidak bisa dilaksanakan tanpa ketaatan, sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus yang mencintai Bapanya dengan taat kepada Bapanya bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.